Sekitar setahun yang lalu, gue pernah bantuin temen gue untuk membuat sebuah diklat, diklat yang sangat kilat waktu itu ya, di Jakarta juga. Itu diklat pedalangan. Terus yang menarik waktu itu ada seorang ibu, dia nganter anaknya. Anaknya itu eh, katanya dulu pernah belajar dalang, belajar mendalang, terus sempat vakum, akhirnya diajaklah ke tempat diklat itu. Setelah selesai, setelah selesai diklat itu, si ibu ini lantas nanya ke gue. Jadi kan kondisinya waktu itu setelah latihan, terus ada sesi ya tanya jawab tipis-tipis lah gitu. Si ibu ini nanya, Mas, kami itu sudah punya beberapa wayang loh di rumah. Gitu tentu gue mengapresiasi baik. Waktu itu posisi gue sebagai ya katakanlah ya pelatih lah gitu. Terus oh ya bagus bu gitu. Terus yang menarik kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol tentang ya koleksi wayang, terus perangkat yang harus dimiliki untuk latihan, melatih kompetensi sebagai dalang. Terus tiba-tiba dia bilang gini, sebenarnya wayang seperti apa sih mas yang harus dimiliki untuk pemula? Di situ gue tergelitik ya, hati gue tergelitik. Iya juga ya, sebenarnya wayang kayak gimana sih yang harus dimiliki kalau orang baru mau mengkoleksi wayang atau mau punya wayang untuk belajar mendalang di rumah. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat mojok di sudut. Kayaknya malam ini gue mau bahas tentang wayang entry grade deh. Wayang entry grade itu ya maksudnya wayang untuk pemula gitu, untuk teman-teman yang baru mau belajar dalang atau baru mau mengenal wayang. Apa ya? Wayang entry grade spesifikasi apa ya? Wayang kayak gimana ya yang harus dimiliki? Tentu kalau suatu saat kita ketemu nih, terus kita ngobrol tatap muka, tentu ya banyak banget yang eh, akan gue tawarin ke lu gitu. Kalau lu misalnya baru pemula, atau lu baru mengenal wayang, atau lu baru, iya baru mau masuk ke dunia pewayangan dan pedalangan ini. Sorry. Tapi kalau menurut gue yang pertama banget adalah sesuaikan dengan apa yang lu harapkan dari si koleksi ini. Apakah lu pengen menjadikan wayang itu sebagai pajangan? Apakah lu mau mempergunakan wayang itu sebagai perangkat untuk mendalang? Apakah lu mau mempergunakan wayang itu untuk hal-hal lain? Misalnya lu mau kasih temen, lu mau jadikan souvenir ke atasan lu. Ya, sesuaikan itu dulu. Lu harus tahu dulu. Lu harus punya tujuan. Mau lu pakai apa tuh wayang? Ngepuff dulu sekali. Hmm, ada misalnya kayak temen gue, dia pengen punya satu atau dua wayang untuk latihan, ngelemesin tangan, gitulah bahasannya. Ya, cukup wayang-wayang yang dengan pahatan yang sederhana, dengan pewarnaan yang sederhana. Tapi, nah uniknya untuk wayang-wayang panggung atau wayang-wayang yang biasa dipakai untuk pentas, harus memperhatikan beberapa aspek, misalnya kenyamanan ketika dipegang, ya kan, kenyamanan ketika dipegang.
Itu penting banget. Kenapa? Karena wayang-wayang panggungan itu ya memang harus nyaman dipergunakan. Coba lu bayangin, seorang dalang itu akan bergaul dengan wayang-wayangnya itu minimal 1 malam. Ini kita bicara yang konvensional ya. Kan konvensional pergelaran wayang itu sampai saat ini umumnya sekitar ya 4 sampai 6 jam lah gitu. Bahkan dulu lebih panjang, bahkan dulu bisa 8 sampai 10 jam sepanjang yang gue tahu gitu. Hmm, ya itu. Karena seorang dalang harus bergaul dengan wayang itu selama itu. Jadi lu bayangkan, eh, harus nyaman karena durasi sangat panjang, sementara tenaga seorang dalang itu terbatas. Kita nggak bisa menyamakan tenaga seorang dalang di 1 jam pertama misalnya ke 7 jam setelah itu. Wayang harus nyaman agar dipakai di pementasan itu tidak memerlukan tenaga yang berlebihan gitu. Atau misalnya lu mau kasih wayang ke temen lu atau ke atasan lu mungkin. Sekarang juga gue liat-liat makin ngetren tuh ngasih souvenir wayang itu. Gue nggak tahu tuh kalau zaman dulu itu berlaku nggak ya? Ya ada sih kalau zaman dulu orang ngasih buah tangan wayang tuh ada. Cuman kan tuh umumnya di kalangan para dalang. Jadi para dalang itu suka saling memberi atau saling menitipkan atau bahkan saling bertukar wayang di masa lampau seperti itu. eh Ya tentu itu membutuhkan kualitas secara visual yang oke. Misalnya di pahatan yang detail atau di pewarnaan yang detail dengan pilihan-pilihan warna yang matching dengan ya mungkin macam-macam ya. Mungkin pewarnaannya harus matching dengan selera warna si yang akan diberi hadiah ini atau mungkin di detail warna yang rumit gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah itu mungkin ini juga tantangan bagi eh, teman-teman pecinta wayang di luar sana yang mungkin lebih tahu lah dari gue gitu. Sebenarnya masih mungkin nggak sih wayang itu berpotensi untuk menjaring orang lebih banyak lagi, akan digemari orang lebih banyak lagi, ketika harga wayang itu sekarang udah tinggi banget. Eh, Pegangan wayang itu yang buat ya kita bahasakan sebagai tulangnya wayang lah. Itu namanya gapit. Gapit itu ya semacam tangkai untuk membuat wayang itu berdiri. Wayang kulit ini ya. Saya belum bisa bahas wayang yang lain. Mungkin nanti next kesempatan. Itu aja kalau yang dari tanduk kerbau atau tanduk sapi itu sudah mahal. Dan ini harganya terpantau naik-naik dan terus naik. Terus bahan-bahannya juga semakin naik. Itu belum nanti kalau biaya pengerjaan wayangnya. Dari bahan diproses jadi wayang itu wow, harganya juga masih fantastis. Akhirnya karena si harga wayang ini mahal banget, gue juga menemukan akhirnya beberapa teman-teman dalang yang bahkan tidak mengkoleksi wayang gitu. Mayoritas ya karena harga wayang cenderung mahal gitu dan memang mahal. Gue mengoleksi di rumah ada beberapa. Ya bolehlah kapan-kapan kita review ya. Cuman ya sejauh yang gue bisa aja secara ekonomi. Memang harga wayang tidak semurah itu. Kapan-kapan kita spill lah harga wayang. Sebenarnya udah banyak sih konten-konten di YouTube bahas tentang harga wayang. Dan ya nggak murah kan. Tapi menggembirakan kok. Maksudnya masih banyak kok gitu orang yang mau koleksi dan berburu wayang bahkan.
Bahkan bagi bagi sebagian orang, kalau udah seneng wayang itu, hunting wayang itu harga itu nggak masalah. Yang penting mereka bisa dapet wayangnya. Dan makin hari ya ada aja anak-anak muda yang tertarik dan hunting wayang terus-menerus. Bahkan rela menghabiskan budget yang fantastis. Dulu waktu gue kuliah, wah ada aja tuh teman-teman gue yang militan dan berani merogoh kocek dalam banget untuk wayang. Bahkan ketika dulu gue masih ngekos, teman-teman gue ada aja tuh yang rela ngurangin jatah makannya, terus ngurangin jatah ngerokoknya waktu itu untuk beli wayang, bahkan sampai kelaparan. Itu real gue lihat. Gue kagum sih, maksudnya wow, segitunya ya orang-orang mengapresiasi wayang, mengapresiasi karya seni ini. Nggak kalah kali ya sama lukisan, tapi nggak tahu sih. Gue nggak pernah tahu ada. Itu kayaknya seru tuh kapan kali kita omongin ya. Kita bandingin harga wayang sama harga lukisan. Boleh kan? Boleh lah. Oke, kita langsung ke konklusi ya. Kalau kita balik ke topik awal. Kita bicara masalah wayang entry grade gitu atau wayang untuk beginner, wayang untuk pemula. Eh, eh, apa ya? Kalau bisa gue katakan, oh gini-gini aja. Gue ceritain deh pengalaman gue. Waktu itu gue pernah mau belajar tentang wayang gedok. Wayang gedok itu salah satu wayang ya langka di Indonesia. Kapan-kapan kita bahas ya tentang wayang gedok. Ya pokoknya itu wayang langka lah, termasuk wayang langka gitu, bukan wayang kulit pada umumnya. Dan gue menanyakan itu ke Mas Rudi karena waktu itu gue masih pemula banget, gue masih beginner lah. Eh, apa ya bahasa Inggrisnya pemula tuh? Beginner apa? Beginner apa beginner atau apa? Kurang ngulik gue. Karena waktu itu gue masih pemula banget, gue nanya, Mas, aku mau kenal wayang gedok dong. Aku mau belajar tentang wayang gedok. Aku mau belajar, aku bisa belajar dari mana? Mulai dari mana nih aku belajarnya? Terus Mas Rudi ini, oh kalau teman-teman belum tahu Mas Rudi ya, Mas Rudi itu salah satu dosen di UGM. Kapan-kapan boleh tuh kita undang podcast. Terus beliau bilang gini, eh semua orang punya titik yang berbeda-beda dalam memulai mengenal sesuatu atau mulai belajar sesuatu. Ya sudah, silahkan. Kamu boleh kenal wayang gedok dari sisi manapun, dari sisi mana dulu terserah kamu. Gue agak tersentuh waktu itu. Maksud gue, beliau yang ya jam terbang beliau di dunia wayang dan di dunia pedalangan tuh kan tinggi. Cuman jawabannya sangat bijaksana sekali. Mungkin tuh sama berlaku untuk masalah wayang untuk pemula ini. Intinya adalah cintai wayang dengan pengalamanmu sendiri. Ada orang tahu wayang dari kaos, ada orang tahu wayang dari TV. Bahkan dulu gue mengenal wayang tuh dari radio. Mengenal wayang pertama kali gue itu dari radio. Makanya mungkin hari ini gue bikin podcast ya, gitu. Ternyata mungkin media yang pertama kali gue kenal tuh suara gitu, sebelum gambar, sebelum video, gitu. Kenali wayang dulu dari apapun. Makin kesini juga makin banyak kok teman-teman yang mengenali wayang dari tulisan, dari novel. Eh, Terlalu luas. Banyak hal yang bisa kita pergunakan untuk mengenal wayang. Ada novel, ada gambar, ada video. Di YouTube udah banyak gitu. Jangan takut. Tapi kalau buat wayang pemula ini, kalau gue boleh kasih saran ya, belilah wayang yang kalian mampu beli, belilah wayang yang kalian sukai.
Itu aja. Pertama lu suka dulu, terus lu beli karena lu mampu. Atau lu karena lu punya duit, lu mampu, lu beli yang lu suka. Terserah. Yang terpenting, kenapa sih kita harus mencintai wayang? Karena wayang adalah produk atau karya dari bangsa ini, dari Nusantara yang orisinil, men. Orang-orang hari ini mulai berlomba-lomba untuk orisinil. Bangsa kita, bangsa Indonesia udah punya wayang. Kekayaan kita yang orisinil. Kenapa nggak berlomba-lomba kita cintai dulu? Biar suatu saat itu bisa jadi aset kita yang, ya terserah. Mau lu pakai buat apa ya? Mau lu jual kek? Mau lu simpan sebagai bagian dari diri lu kek? Mau lu turunin ke anak cucu lu kek? Ya terserah. Itu bagian dari kita untuk mencintai wayang. Oke teman-teman, semoga dengan adanya konten ini teman-teman nggak takut lagi mau mengenal wayang, teman-teman nggak takut lagi mau hunting dan berburu wayang, dan teman-teman nggak takut lagi untuk mencintai seni dan budaya bangsa ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di sudut.